warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ala ta'lim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkur wa nafa'intifa' wa lifadat al-istifadah al-hadha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibti wa amardhatillah subhanahu wa ta'ala. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fis darain amin. Wa nafsu utawi nafsu aduun iku satru musuh. Wal adu utawi musuh la yu'manu iku ora den percaya. Bal balik iya utawi nafsu iku a'da luweh nganiayani. Al a'dai pira-pira satru kama kaya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da iku luweh nganiaya aduwika satru ira nafsuka utawi nafsu ira allati kang baina jambaika ing dalem antarane lambung loro ira. Walillahi darul qail haitsu yaqul ta'rifu weruh sira nafsaka ing nafsu ira la ta'manu aja ngreksa aman ngrasa aman sira min huwa iliha oleh nyasarake nafsu. Man nafsu utawi nafsu iku akhbathu luweh jember luwe elek min sab'ina tinimbang 70 syaitonan apane syaitonan 70 syaiton. Allahumma Gusti Allah ini satuhune ingsun a'udzu nyuwun pangreksa bika kelawan panjenengan an usyrika ing yen to nyekutake kula bika kelawan panjenengan. Wa ana utai kula iku a'lamu luwe ngertos. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura kula ing Tuhan. Waqad 5 ini terusan ini kita 5 dateng barang la a'lamu kang boten ngertos kula. Alhamdulillah kita semuanya masih ditakdirkan Allah bisa tetap istiqomah ngaji rek. Mugi-mugi barokah kita membaca rotib, membaca sholawat dan juga membaca kitab ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat keberkahan dan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah, masih dalam muqaddimah wa nafsu aduun. Ini muallif Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengingatkan kita bahwa ada musuh besar kita semuanya, yaitu nafsu kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Paling
berat musuh kita itu bukan siapa-siapa, tapi yang paling berat musuh kita itu adalah nafsu kita sendiri. Jadi inti daripada ajaran syariat Islam ini termasuk menjaga diri daripada nafsu kita sendiri. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Badar, roja'tu ila jihadil ashor ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Sahabat pada bertanya, perang Badar ini perang penghabisan, kok dikatakan perang kecil? Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah, apa perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali ini selalu berperang melawan nafsu kita, karena sekali lagi inna nafsala ammaratun bisu, nafsu itu selalu mengarah kepada kejelekan. Maka dari itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mujahadah, kita minta perlindungan kepada Allah untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu ini memang sebagai bentuk ujian. Jadi kalau malaikat tidak diberi nafsu sehingga melakukan ketaatan mudah sekali. Jadi kalau malaikat itu isinya lempeng, taat, tidak pernah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kalau setan ya wis memang dikutuk, dilaknat, memang selalu mencari teman yang sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Ya, tapi manusia ini ya diberi akal, ya diberi nafsu. Ya. Ibarat kendaraan itu ada gasnya juga ada remnya. Ya. Sebetulnya tidak semua nafsu itu jelek, ya. Karena nafsu ini bisa menjadikan kita ini punya hero, ya. Punya semangat dalam kehidupan kita. Orang kalau tidak punya hawa nafsu ya adem, yang gak duwe nafsu. Ya. Ya. Tapi ketika kita punya nafsu, nafsu kita harus kita bisa kendalikan. Ya, ini disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahkan di sini dikatakan an-nafsu akhbas min sab'ina syaitonan. Nafsu ini lebih jahat, lebih kejam, lebih sadis, ya, daripada 70 setan. 70 setan itu ibaratnya itu justru godaan setan ini masih bisa kita bendung, ya. Karena setan itu hanya sekedar menghiasi saja, ya. Perbuatan maksiat, ya, dibuat nikmat, ya. Ketika kita melakukan ketaatan dibuat berat, ya, seperti itu.
Tapi kalau nafsu ini menolak hal-hal yang baik, maka dari itu nafsu ini lebih jahat daripada 70 setan. Maka di sini Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar selalu sukses dalam bermujahadah untuk melawan hawa nafsu kita. Makanya dikatakan memang ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Karena apa? Karena memang yang enak-enak, yang nikmat itu kadang kita tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu adalah menuruti hawa nafsu. Jadi ada nafsu yang muncul yang sering kita itu kadang tidak terasa. Itu apa ya? Nafsul khafiyah ya. Istilahnya samar. Kelihatan orang ini beribadah, kelihatan orang ini melakukan ketaatan, kelihatan orang ini melakukan mujahadah, tapi ternyata ujung-ujungnya dia hanya menuruti hawa nafsunya. Mestinya kita beribadah itu murni karena perintah Allah, tapi kebanyakan kita orang-orang awam merasa ibadah ini adalah apa? Menyesuaikan sesuai dengan nafsunya. Jadi umpama orang ini ingin sedekah, ingin mengundang orang untuk melakukan tasyakuran, tapi di situ dia tersusupi dengan hawa nafsunya. Saya gengsi kalau saya ngundang hanya sekedar dikasih hal yang kecil ya. Itu terselip bahwa dalam kebaikannya itu bukan ikhlas karena Allah, tapi melakukan kebaikan ini karena menuruti hawa nafsu. Ini nantinya bisa dilihat ketika ada satu omongan, ada satu ujian yang nyeletuk ya. Biasanya seperti itu gampang sekali orang ini akhirnya ngundat-ngundat. Karena apa? Karena dulu melakukan kebaikan ini bukan nuruti perintah Allah, tapi nuruti hawa nafsu. Jadi ketika ada orang yang ngomongi kurang baik, loh kamu tak tahu saya dulu tuh sudah begini kan. Nah ini namanya nafsul khafiyah ya. Jadi kadang kita ini kayak-kayaknya melakukan ketaatan, kayak-kayaknya melakukan ibadah, kayak-kayaknya kita melakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya ternyata hanya menuruti hawa nafsu, yaitu tujuan-tujuan dunia. Maka dari itu kita saling mengingatkan bahwa kita ini murni hanya nurut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laksanakan. Kenapa kamu ngaji? Ya ini karena perintah Allah. Thalabul ilmi fardhatun. Kenapa kamu silaturahim ke sana kemari? Ini perintah Rasulullah, perintah Allah. Kenapa kamu melakukan rutinan seperti ini? Ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saya berniat membanggakan, membuat gembira hati Rasulullah SAW. Maka ketika kita menata hati seperti itu, maka hawa nafsu kita ini akan terkendali.
nantinya ketika ada apapun, entah itu omongan, entah itu sesuatu yang enggak enak, ya, ternyata di sini seperti ini enggak ngaruh, ya. Karena kita niatnya di sini memang murni karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, kita ini juga masih berproses, ya. Berproses dalam artian ibarat anak sekolah ini butuh sangu, ya, butuh penyemangat, ya, butuh motivasi, ya. Jadi bolehlah kita melakukan ketaatan dengan ada ada timbal baliknya, ya. Tapi kita niati itu adalah proses, ya. Jangan terus sebagai tujuan, gak wis aku gak gelem budal ngaji lah ono mangane. Lah iku wis seperti itu kan berarti kan kita sudah berangkat saja. Lah ono ini alhamdulillah. Jadi seperti itu. Artinya apa? Ya memang manusia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebetulnya standarnya orang kaya menurut syariat itu bukan orang yang punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya istri banyak, enggak. Itu bukan standar. Standarnya orang kaya menurut syariat itu orang yang berkecukupan. Ya. Jadi terus. Standarnya ini orang yang berkecukupan, artinya cukup, ya. Tidak sampai menjadikan kita ini menggantung kepada orang lain, tidak sampai kita ini ketika kita membutuhkan sesuatu kita itu tidak punya. Jadi sebetulnya sederhana sekali syariat menilai orang kaya itu, karena memang kaya itu dari hati, ya. Jadi dari hati. Jadi ketika orang kalau kepingin sesuatu, ya, dengan menuruti hawa nafsu, ya, itu dia tidak merasa bersyukur, ya. Walaupun hartanya banyak tapi dia merasa kurang. Itu bukan termasuk orang kaya kalau seperti itu. Jadi orang kaya standarnya ya orang yang berkecukupan, ya. Berkecukupan untuk apa yang menjadi kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Artinya apa? Artinya takdir Allah, apa yang kita punya ini harusnya kita ini tidak punya rasa. Biasanya kalau orang sekarang kan modelnya gengsi lah, ya. Kalau kita memang punya sawah, ditakdirkan Allah ada di sawah, ya itulah harusnya kita lakukan. Wis kerjane ini, bismillah. Karena Allah mentakdirkan saya harus bekerja di sawah. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, yaitu yang menjadi apa yang menjadi takdir kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita nuruti hawa nafsu, melihat orang lain itu kok soge enak ngono ya, kok enak kerja ngene. Padahal di hadapannya ini ada pekerjaan, tapi dia tamani, menginginkan hal-hal yang ibaratnya itu yang enggak ada di depannya, ya. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang memaksakan dirinya, akhirnya hutang sana kemari, ya. Akhirnya menjadikan malah justru enggak tenang hatinya. Karena apa? Itu tadi tidak merasa berkecukupan, ya. Maka dari itu kita bersama-sama ngaji rek ini untuk bisa sama-sama istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita berusaha untuk ikhlas apa yang menjadi pekerjaan kita,
untuk ikhlas apa yang menjadi amal kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bacaan kitab Suratul A'raf sampai pada bahwa bila ada yang didiskusikan setidaknya dua orang saja, dua penanya. Boleh. Nggih, monggo. Untuk fajar sotik kakak. Bismillah, ini sebetulnya ranah yang sudah jelas. Bismillah, wonten hadis ingkang sahih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Ini hadis yang perlu kita pegang, yang kita amalkan, yang seorang dalam ar-rashi, orang yang menyogok dan yang disogok itu sama-sama finnar. Ini maksudnya adalah kalau memang tujuan kita memilih karena adanya uang itu, kita termasuk bagian. Tapi naudzubillah, jangan sampai. Tetapi kalau hanya mengambil uangnya, pilihan kita tetap dengan pilihan kita tanpa ada paksaan, ada iming-iming, tidak masalah. Sebab sejatinya adalah itu hanya sebagai isyarah berbunga. Jadi yang kita niatkan, kita luruskan bersama, jangan sampai ada di antara kita menerima uang itu sesuai dengan arahannya. Tidak perlu, penting tidak usah diterima. Nggih, mboten mawon. Nggih. Kaitan kali kualitas suatu hari berkaitan kita ini sudah istilahnya mengakui dan mengikuti ulama sesuai dengan syariat kita itu selalu itu cuma ulama, tapi pada saat pilpres kita tidak mengikuti ulama, jadi bersekutu ya. Hari terbang. Mau kadang ulama niki nggih napa jenenge di kotak-kotak ana ulama A, ulama B iki segara. Jadi nggih napa sebetulnya kalaupun ada ijma ulama itu bukan sama dengan ijma yang ada di apa namanya di sumber hukum ya. Kita kan mengakui adanya apa namanya Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini yang masuk dari ijma ini ijma ulama yang dulu ya istilahnya. Ya, adapun kalau ada ijma ulama zaman sekarang ya, ini adalah istilahnya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu apa ya? Karena mungkin ya ulama sekarang itu enggak sekali berulama-ulama dulu sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya ya. Akhirnya kumpullah beberapa ulama untuk membahas satu hukum ya, satu hukum akhirnya disepakati bersama. Itu yang namanya ijma jama'i. Jadi apa namanya istilahnya mengkumpulkan ijtihad para ulama dan menghasilkan satu hukum. Nah, kalau kita yakin
atau kita melihat ulama-ulama yang beristihad itu sesuai dengan syariat atau sesuai dengan apa yang kita yakini, ya, maka kita ikuti. Ya. Tapi ketika mungkin ada orang yang memang ini ulama ini saya nggak memakai istihad ulama ini, saya pakai yang ulama ini, ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan dasar hukum yang yang Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas itu, ya. Jadi maksudnya itu adalah sekedar ijtihad jama'i. Jadi menurut kalau kita sih sudah tahu, ya, ulama-ulama yang hatinya bersih, ulama-ulama yang memang lurus, ya, ulama-ulama yang istiqomah, ya kita yakini itu yang benar. Kita yakini itu yang benar, ya. Tapi kita juga nggak bisa untuk ibaratnya itu menyalahkan ulama lain yang tidak sama dengan kita, ya. Jadi ini sekedar hasil ijtihad saja. Ijtihad itu kalau di dalam kitab usul, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Jadi ijtihad ini, ya, jadi tergantung siapa yang kita ikuti, ya. Kita ikuti sesuai dengan kemantapan hati kita. Wallahu Nggih, sampun nggih. Nabi saking atau wau saja akan kita lihat yang nomor. Jadi itu tak perlu ya pada dia dia. Ya kan biasa saja. Asal buatan dikawin dari Oke. Ya kan sebentar. Kita berpegang dengan hadis wawah. Ini lebih ihtiyat, hati-hati. Kita tidak usah wala talbisul haqqo bil batil, tidak perlu itu, tidak perlu pakai istilah ini ada uang nanti buat buruhan 1 hari, itu tidak perlulah. Kita yang di sini cukup memakai yang tadi ar-rasul wal tasyil Islam daripada tidak jelas. Jadi sekali lagi lebih baik uang atau serangan fajar niku wau, kalaupun diterima anggap saja itu adalah bisyarah, tapi tidak perlu mengikuti sesuai arahannya. Dan lebih baik pun lebih baik ditolak. Lebih baik ditolak, tidak usah diterima. Nggih, ngoten nggih. Nggih, terakhir. Ini sebutan bagi orang poso ya. Bukan dijalani setan, kita udah setan itu. Padahal setan itu tidak dulu, kan informasi ada setan yang lain, memang ada setan awal. Lebih bahaya mana setan nanti dengan setan Baik, ini wonten pertanyaan tentang setan. Ini sebetulnya banyak versinya kan. Kita tahu adanya jin. Kita ini manusia al-ins. Kita punya teman tapi beda alam, namanya jin, yang sama-sama kena hukum taklif. Kita sholat, jin juga sholat atau ibadah kepada Allah. Kemudian ada syaitan atau ada iblis. Nah, iblis itu abul jin, bapaknya jin. Nah, syaitan ini yang mana? Syaitan ini adalah wujud dari sifat yang buruk. Sifat yang buruk ini bisa menempel pada diri manusia itu sendiri. Ada juga dari sifat buruknya jin itu sendiri. Maka dua-duanya. Makanya kalau ada hadis yang menerangkan ketika datang Ramadan, sulsilatis syayatin itu dibondo, dikerangkeng semua setan-setan itu setan yang beneran.
Lah setan nafsu kita ini yang belum dikerangkeng, masih lepas. Nah terus bagaimana? Nah maka sikap kita, cara untuk menghindari atau agar selamat dari godaan setan dari diri kita sendiri, maka ini adalah dengan cara mengosongkan perutnya dikosongkan, nanti insya Allah selamat. Sebab ada di kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang apa namanya itu ada kitab namanya Al-Wasial Madhuliyah, itu diterangkan bahwa nafsu itu mengingkari adanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sehingga dikerangkeng dalam kerangkeng atau penjara lapar, sehingga akhirnya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah atas nama. Kalau Ustaz kembali itu terwajib orang menjelaskan. Terwajib orang menjelaskan. Kalau Rasulullah mutasi tapi tidak kenyataannya dulu. Kalau ada kepala desa rusak, ya, sama kepala desa baik-baik. Kepala desa rusak kita menyogok 10.000 misalnya.